Oke, selamat pagi. Hari ini adalah episode ke-25, hari ke-24 budidaya ikan lele di dalam galon ya. Saya ingin memperlihatkan pada kalian, silahkan perbandingkan sendiri airnya, mungkin dari situ kelihatan perbedaannya. Ini yang pakai probiotik airnya, pakannya juga dikasih probiotik pakai ini ya. Dan ini yang tidak pakai apa-apa atau murnian saja, nggak usah ribet-ribet ya. Dan hasilnya untuk saat ini masih aman, semuanya normal. Jadi buat kalian tinggal pilih saja mau pakai probiotik atau tidak. Itu sampai saat ini tuh masih sama hasilnya. Cuma ini mati satu ya, mungkin mati satu ya wajar lah ya, bukan termasuk pakai probiotik itu lebih unggul ya, belum bisa dikatakan seperti itu, mungkin karena satu mungkin ya namanya juga lele ya, pasti ada yang namanya pasti ada aja yang daya tahannya mungkin kurang ya. Kalau misalkan mati semua, nah baru itu bisa dipertanyakan. Oke, kegiatan pagi hari ini adalah mengecek air kolam dulu ya Lur, karena ini belum diganti air sama sekali, yang ini belum diganti air, dan ini juga ini sudah diganti air satu kali, ini belum diganti air sama sekali. Dan pengecekan kolam cukup bisa dilihat secara visual, mungkin seperti ini masih bening dan dicium ya, cium. Kalau sudah bau ganti, ini belum bau Lur. Jadi ikan lelenya pun nggak ada yang gantung ya Lur ya, nggak ada yang gantung, semuanya aktif seperti gerakan di kolam besar ya, karena mungkin masih kecil ya. Oke, langsung aja kita kasih makan ya. Kasih makannya pun masih segini, masih sedikit nih, sepucuk sendok. Kita bibis ya, ini siapkan pembibisnya, hanya dikit aja Lur, karena taruh sedikit aja. Nanti ini juga akan merata ya, dibiarkan aja ya Lur. Kalau saya bibis itu hanya sedikit aja airnya seperti ini. Kalau misalkan kebanyakan seperti sayur lodeh itu dikhawatirkan nanti proteinnya malah atau gizinya malah hilang. Jadi pembibisan itu hanya memberikan mikrobakteri, bukan menghancurkan pakan ya Lur ya. Gitu, oke. Ini dibiarkan dulu sambil menunggu ininya melar ya, ininya meresap, dan uh, budidaya ikan lele di sini ya. Ini budidaya ikan lele di dalam galon tergolong budidaya di kolam sempit ya. Saya samakan dengan kolam sempit, dengan perilaku pemberian pakan tuh hanya memfokuskan pada satu titik, satu titik. Jadi pemberian pakan tuh segini aja ya, nggak bisa menyebar dan merata. Dan efeknya di sini ikannya nggak bisa rata loh. Jadi ada yang gede, ada yang kecil nih. Ini bisa kanibal atau enggak ya? Ini saya akan biarkan saja. Ada ikan gede, yang kecil ya, yang kecil apakah akan memakan yang kecil atau tidak, kita lihat aja di konten berikutnya ya. Jadi yang jelas evaluasi kali ini pemberian pakan, cara pemberian pakan itu sangat penting ya. Jadi kalau misalkan sampean memberikan pakan dari satu titik, nanti otomatis lelenya nggak seragam, pasti ada yang gede kecil. Makanya dibutuhkan sortir. Kayaknya ini kalau misalkan mau bener ternaknya, ini butuh satu galon lagi untuk memisahkan tuh yang gede yang kecil juga ya. Jadi seperti itu. Jadi ada kalau misalkan budidaya di kolam sempit, perilakunya pun berbeda dengan budidaya di kolam besar. Karena saya di kolam besar itu tidak ganti air ya, tidak sortir nanti sampai panen perdana pertama. Gitu ya Lur. Ini sudah jadi ya Lur ya. Ini seperti ini aja. Kalau saya itu sampai kayak gini ya. Silakan kalau mau bikin sayur lodeh boleh-boleh saja. Tiap orang beda-beda ilmunya. Tuh langsung disambut ya Lur. Tuh ya, lahap sekali guys. Itu hanya 10 ekor ya. Tuh seperti itu. Tuh lihat ya, lihat ada yang gede, ada yang kecil. Tuh. Ini 10 ekor ya, seperti itu. Kalau yang gede tuh mulutnya lebar, langsung kayak vacuum cleaner. Nah, itu yang sekarang, nah yang ini ya Lur ya. Kita pemberiannya pun sama ya, seperti ini ya. Karena ini jumlahnya 9 ekor ya. Nah, segini ya. Oke, kita lihat ke yang tanpa probiotik. Responnya agak lambat. Nah, cuma dimakan semuanya ya Lur ya. Tuh ada yang gede sama tuh. Sama, jadi pakai probiotik, tidak pakai probiotik itu tetap pertumbuhannya tuh ada yang gede parah itu Lur. Itu bisa menimbulkan kanibal ya. Jadi untuk sampai saat ini uh, budidaya ikan lele dalam galon atau kolam sempit itu tetap membutuhkan yang namanya sortir ya Lur ya, karena kalau nggak sortir mungkin yang gede-gede ini akan terus bertumbuh, yang kecil akan semakin ketinggalan. Jadi seperti itu aja ya pelajaran pagi hari ini, dan eksperimen kali ini masih aman-aman aja, dan airnya pakai probiotik dan tidak pakai probiotik, kayak saya kira dari situ udah jelas kelihatan ya warnanya seperti apa. Terima kasih.